Maka jikalau angin berhembus yang menggerakkan dinding hijab ini dan mengangkatnya, niscaya berkilauan dalam cermin hati sesuatu dari alam malakut seperti kilat yang menyambar. Kan dinding antara hati kita dengan lauhil mahfuz itu terdinding. Begitu angin bertiup, dinding ini tersingkap, nah bisa kontak hati dengan lauhil mahfuz. Makanya kadang-kadang orang tuh ada yang kasap tahu mau ikamnya orang anu abah ikam si anu ikam tadi hendak kasih ini ada apa di jalan tahu. Karena waktu itu dinding ini tersingkap, sehingga hatinya bisa melihat apa yang di lauhil mahfuz itu. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Makna perkataan Imam Al-Ghazali tadi adalah mimpi dan mengetahui hal yang gaib dalam tidur adalah termasuk keajaiban-keajaiban ciptaan Allah Ta'ala. Jadi perkara-perkara yang gaib yang akan terjadi atau perkara-perkara alam kubur itu bisa diketahui dengan mimpi. Itu termasuk di antara keajaiban ciptaan Allah. Keindahan-keindahan fitrah anak Adam. Dan itu adalah dalil yang paling jelas atas alam malakut. Dan para makhluk itu lalai daripadanya, seperti lalainya mereka dari keajaiban-keajaiban hati lainnya dan keajaiban-keajaiban alam. Pembicaraan tentang hakikat mimpi. Mimpi itu kalau para nabi itu wahyu Allah. Kalau ada perbedaan antara waktu jaga dan waktu tidur bagi nabi itu. Semua yang diucapkan oleh Nabi, semua yang diterima oleh Nabi, baik waktu beliau tidur, beliau jaga, itu wahyu dari Allah. Karena para Nabi itu sama jaga dan tidurnya. Membicarakan mimpi adalah termasuk ilmu mukasyafah yang halus. Ilmu mukasyafah artinya ilmu yang kada bisa dipelajari dengan suatu pelajaran. Tetapi ilmu mukasyafah itu ilmu yang diberikan Allah langsung ke dalam hati hamba-hambanya yang dikehendakinya. Seperti ada orang yang diperlihatkan Allah tentang surga, nah itu ilmu mukasyafah. Diperlihatkan Allah tentang apa yang terjadi di alam barzakh, itu ilmu mukasyafah. Kada ada pelajarannya ilmu itu. Nah, mimpi itu pun bagian dari ilmu mukasyafah. Dan yang halus, yang maka tidak mungkin menyebutkannya ilmu mukasyafah itu sebagai tambahan atas ilmu muamalah. Kalau ilmu muamalah itu ilmu yang kita pelajari untuk dilakukan, ilmu yang kita pelajari untuk diamalkan, mendekatkan diri kepada Allah, itu disebut ilmu muamalah. Ilmu bagaimana kita supaya dikasihi Allah, ilmu bagaimana supaya kita dirahmati Allah, ilmu bagaimana supaya bisa ikhlas, itu ilmu muamalah, ilmu yang bisa dipelajari. Kalau ilmu mukasyafah itu semata-mata anugerah dari Allah. Tetapi kadar yang mungkin menyebutkannya di sini adalah contoh yang memberi paham kepadamu akan maksud, yaitu bahwa kamu mengetahui bahwasanya hati itu perumpamaannya adalah cermin. Hati itu perumpamaannya adalah cermin. Yang terlihat padanya cermin itu gambar-gambar atau tulisan-tulisan dan hakikat-hakikat perkara.
Dengan cermin itu kita bisa melihat sesuatu yang kada bisa dilihat. Misal di belakang, kita kada bisa melihat belakang, tapi dengan cermin kita bisa melihat yang di belakang. Nah, jadi hati itu artinya seperti cermin. Hal-hal yang kada bisa dilihat oleh mata itu bisa dilihat oleh hati. Nah, bisa dilihat melalui hati ini. Jadi hati dicontohkan supaya kita lebih dekat paham, hati diumpamakan cermin. Nah, dari cermin itu kita bisa melihat perkara-perkara di belakang kita yang kada bisa dilihat melalui mata. Dan bahwa setiap apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dari permulaan penciptaan alam sampai akhirnya adalah tertulis dan ditetapkan pada makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, yang diibaratkan daripadanya terkadang dengan lauhul mahfuz. Dalam lauhul mahfuz itu artinya tercatat seluruh kejadian-kejadian yang ada di alam semesta sejak awalnya sampai berakhirnya alam ini. Jadi semua takdir ada tulisan di lauhil mahfuz. Dan terkadang lauhil mahfuz itu disebut dengan Al-Kitabil Mubin, dan terkadang dengan Imamun Mubin, bisa juga sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran kadang-kadang menyebut lauhul mahfuz, fi lauhim mahfuz, kadang-kadang fil kitabil mubin, kadang-kadang fi imamim mubin. Artinya sama, bahwa di situ adalah kumpulan segala yang ditetapkan oleh Allah dari sejak terjadinya alam sampai berakhirnya alam ini. Jadi apa-apa yang dikehendaki oleh Allah, apa-apa yang diketahui oleh Allah itu ditulis di dalam sebuah lauh yang dinamakan Lauhul Mahfuz atau Al-Kitabul Mubin atau Imamun Mubin. Maka semua yang terjadi di alam dan yang akan terjadi esoknya, minggu depan, tertulis dan terukir atasnya dengan ukiran yang tidak dapat dilihat dengan mata. Nah, lauhul mahfuz itu kita kada bisa mata kita ini melihat, apalagi tulisannya. Lauhul mahfuznya itu pun kita kada bisa melihat, apalagi tulisannya, karena itu bagian dari alam malakut, bukan alam syahadah, bukan alam dunia ini. Dan janganlah kamu menyangka bahwa lauh itu dari kayu atau besi atau tulang, dan bahwa kitab itu dari kertas atau kulit tipis. Jangan dikira lauhul mahfuz itu kumpulan catatan-catatan itu terbuat dari kayu, besi, kaca. Jangan dipaham, jangan dianggap seperti itu. Tetapi sayogianya kamu memahami dengan pasti bahwa lauhullah itu tidak menyerupai lauh makhluk. Kita menulis bisa di buku, bisa di papan tulis, bisa di mana kita menulis. Nah, jangan dianggap bahwa lauhul mahfuz seperti itu. Dan kitab Allah yang tertera dalam lauhil mahfuz itu tidak menyerupai kitab makhluk. Sebagaimana bahwa zatnya Allah dan sifat-sifatnya Allah tidak menyerupai zat makhluk dan sifat-sifatnya. Bahkan jika kamu mencari baginya contoh yang mendekatkannya kepada pemahamanmu, maka kayak apa bang? Lauhul mahfuz itu mengkada kawa dilihat dengan mata, tulisan-tulisannya itu kada bisa dilihat, kitabnya itu kada bisa dilihat. Nah, ada contoh yang mendekatkan paham kepada kita.
Ada contohnya. Maka ketahuilah bahwa tetapnya takdir-takdir dalam Lauhul Mahfuz itu menyerupai tetapnya kalimat-kalimat Al-Quran dan huruf-hurufnya dalam utak orang yang hafal Quran dan hatinya. Karena sesungguhnya itu tertulis padanya. Orang yang hafal Quran itu, Al-Quran tertulis di hatinya. Sehingga seolah-olah ketika ia membacanya, ia memandang kepadanya. Nah, orang hafal Quran itu atau hafal apa aja misalnya, begitu ia baca, seolah-olahnya memandang kepada tulisan yang ada di hatinya itu. Nah, kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, seolah-olah tulisan itu ada dalam hati kita. Ia memandang kepadanya. Dan jikalau engkau memeriksa otaknya, hatinya, bagian demi bagian, maka kamu tidak menyaksikan dari tulisan itu satu huruf jua pun. Orang tuh hafal Quran, begitu ia membaca Quran, seolah-olah ini tuh melihat hatinya. Nah, huruf-huruf Quran dalam hatinya lalu dibacanya. Seolah-olah huruf Quran itu tertulis di dalam hatinya. Periksa aja hatinya itu kalau ada tulisan Quran. Buka aja, belah aja dadanya, periksa hatinya, sebiji-biji kalau ada huruf Quran dalam hati itu. Tapi begitu ia baca Quran, si hafal Quran ini membaca tulisan Quran itu ada dalam hatinya. Nah, seperti itulah Lauhil Mahfuz itu. Kada ada barangnya. Ngomong ada barangnya misal berjilid-jilid, kada ada kayak itu. Kalau tidak ada di sana tulisan yang dapat disaksikan dan huruf yang dipandang, maka dari jalan inilah sayogianya kamu memahami adanya Lauhil Mahfuz itu terukir, tertulis dengan semua apa yang ditakdirkan oleh Allah dan diputuskan olehnya. Jadi sudah dua perkara yang kita ketahui dari keterangan ini. Yang pertama, hati kita ini diumpamakan cermin. Hati diumpamakan cermin. Yang dari cermin itu kita bisa melihat segala sesuatu, gambar-gambar atau tulisan-tulisan yang kada bisa dilihat langsung oleh mata kita. Lewat cermin kita melihat. Nah, kemudian Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu artinya tempat catatan takdir seluruh makhluk dari permulaan alam sampai tutup alam ini. Sekecil apapun yang terjadi di alam ini ada tulisan di situ. Lauhil Mahfuz itu jangan dibayangkan seperti buku berjilid-jilid atau papan tulis macam raksasa genalnya, jangan dibayangkan itu. Sebab Lauhil Mahfuz itu Lauhullah, tulisan itu adalah kitab Allah, kada serupa dengan kitab kita. Tapi yang jelas Lauhil Mahfuz itu wajib kita percaya ada karena Al-Quran menjelaskan, dan di situ kumpulan segala macam yang terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Lauhul Mahfuz dalam contoh adalah seperti cermin. Nah, ini Lauhul Mahfuz ini seperti cermin juga. Lauhul Mahfuz seperti cermin yang memantau ilmu dan iradat Allah. Jadi ilmu-ilmu Allah, iradat-iradat Allah, takdir-takdir Allah itu dipantau oleh Lauhul Mahfuz yang seperti cermin ini. Sehingga dari Lauhul Mahfuz itu nampaklah segala takdir tadi. Jadi Lauhul Mahfuz ini memantau kepada yang ditakdirkan oleh Allah. Sehingga tergambarlah, terukirlah di Lauhul Mahfuz seluruh yang ditakdirkan oleh Allah itu. Nah, maka jikalau diletakkan, dihadapkan cermin itu, cermin yang lain,
Lauhil Mahfuz tadi dipantau kepada takdir yang ditetapkan oleh Allah, sehingga dalam cermin Lauhil Mahfuz ini nampak segala yang ditetapkan oleh Allah. Lalu cermin Lauhil Mahfuz ini dihadapkan dengan cermin hati kita yang diumpamakan cermin tadi. Nah, sehingga dari hati kita ini, cermin ini kehadapnya ke Lauhil Mahfuz, maka nampaklah dalam hati kita ini segala yang ada di Lauhil Mahfuz itu. Ini dalam hati kita ini sebenarnya laksana cermin yang dihadapkan ke Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu menghadap kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah. Jadi dalam hati kita ini nampak sebenarnya apa-apa yang terjadi dan yang akan terjadi. Karena hati kita ini cermin yang memantau ke cermin Lauhil Mahfuz. Nah, maka jikalau diletakkan, dihadapkan cermin itu, cermin yang lain, niscaya bentuk cermin itu terlihat pada cermin ini. Hanya saja bahwa di antara kedua cermin itu ada hijab. Hati kita yang seperti cermin tadi, Lauhil Mahfuz yang seperti cermin itu, di tengahnya itu ada dinding. Masalahnya ini ada dinding, ada hijab. Maka hati adalah cermin yang menerima gambar-gambar ilmu, tulisan-tulisan, dan Lauhul Mahfuz adalah cermin gambar-gambar ilmu seluruhnya itu ada di dalamnya. Sebenarnya jakanya kada ada dinding antara hati kita dengan Lauhil Mahfuz itu, niscaya hati kita mengetahui seluruh apa yang ditakdirkan oleh Allah itu. Baik orang yang sudah hidup atau yang sudah mati, kemana matinya, di kubur itu disiksa atau kada, tahu. Nah, hati kita ini andai kata kada ada dinding dengan Lauhil Mahfuz itu. Dan kesibukan hati dengan syahwat-syahwatnya dan tuntutan panca inderanya adalah hijab yang dilepaskan, yang diulurkan di antaranya. Hijabnya itu apa? Maka hati kita ini kada bisa melihat, hati kita kada bisa memantau apa yang di Lauhil Mahfuz itu karena ada dinding. Dindingnya itu apa? Kesibukan hati kita dengan keinginan-keinginan kita. Kesibukan hati kita memikirkan tuntutan panca indera kita. Kan dari mata pikiran ke hati juga, dari telinga pikiran ke hati juga, tangan sakit pikiran ke hati juga. Nah, itulah pendinding-pendinding sehingga hati kita kada bisa lagi jadi cermin yang memantau Lauhul Mahfuz itu. Dan tuntutan panca inderanya adalah hijab yang dilepaskan di antaranya dan antara melihat Lauhil Mahfuz yang ia termasuk alam malakut. Lauhil Mahfuz termasuk alam malakut. Maka jikalau angin berhembus yang menggerakkan dinding hijab ini dan mengangkatnya, niscaya berkilauan dalam cermin hati sesuatu dari alam malakut seperti kilat yang menyambar. Kan dinding antara hati kita dengan Lauhil Mahfuz itu terdinding. Begitu angin bertiup, dinding ini tersingkap, nah bisa kontak hati dengan Lauhil Mahfuz. Makanya kadang-kadang orang tuh ada yang kasap tahu. Mau ikamnya orang anu, abah ikam si anu. Ikam tadi hendak kasih ini ada apa di jalan tahu. Nah, karena waktu itu dinding ini tersingkap. Nah, sehingga hatinya bisa melihat apa yang di Lauhil Mahfuz itu. Dan kadang-kadang demikian itu tetap bisa belawasan dan terus menerus, dan kadang-kadang tidak terus menerus, dan itulah yang kebanyakannya. Orang tuh kasap ada terus menerus kasapnya, ada sewaktu-waktu. Nah, itu yang terbanyak, yang kebanyakannya. Dan selama ia berjaga, selama manusia, selama kita ini jaga kada guring artinya, selama kita ini jaga tidak tidur, maka kita disibukkan dengan apa yang didatangkan oleh panca indera. Selama kita kada guring, hati kita ini sibuk dengan apa yang dituntut oleh panca indera. Selama kita kada guring, hati kita bisa memikirkan apa yang dilihat mata, apa yang didengar oleh telinga.
dan sebagainya. Selama kita jaga. Nah, maka ia disibukkan dengan apa yang didatangkan oleh panca indera atasnya dari alam mulki dan syahadah, alam dunia, dan itu adalah hijab dari alam malakut. Nah, itulah hijabnya. Kenapa kita kadang-kala melihat, kenapa hati kita ini cermin hati kadang-kala memantau cermin alam malakut itu karena ada dinding. Apa dindingnya? Nah, hati kita banyak memikirkan tuntutan panca indera kita ini. Nah, itu terjadi pada waktu kita kada guring. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.